Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore atau malam para pendengar yang setia. Saya Azizal Waskito selaku Daber kelompok 1 akan menceritakan kepada kalian insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato, kini dikenal sebagai Hotel Majapahit, pada tanggal 19 September 1945 yang didahului oleh gagalnya perundingan antara Sudirman dan Victor Willem Charles Ploegman untuk menurunkan bendera Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintah Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya bendera Indonesia dikibarkan, antara lain di teras atas gedung kantor Keresidenan, kantor Sucokan, gedung gubernur sekarang Jalan Pahlawan, yang terletak di muka gedung Kempeitai, sekarang namanya Tugu Pahlawan. Di atas gedung Internasio disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambak Sari, lapangan Stadion Gelora 10 November, untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya. Saat rapat tersebut, lapangan Tambak Sari penuh lambaian bendera merah putih disertai pekik merdeka yang diteriakkan oleh massa. Pihak Kempeitai yang telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membubarkan massa rakyat Surabaya tersebut. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan W.V.C. Ploegman pada malam hari tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 21.00, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Setelah mengumpulkan massa tersebut, Sudirman yang merupakan residen daerah Surabaya, pemerintah Indonesia yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, Fukushucho Gunseikan, yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato. Dikawal Sidik dan Haryono sebagai perwakilan RI, dia berunding dengan Ploegman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda segera diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Ploegman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan berlangsung memanas. Ploegman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Ploegman tewas dicekik oleh Sidik, yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga dan mendengar letusan pistol Ploegman. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Di luar hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda tersebut berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera, dan bersama Kusnawibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Terima kasih telah mendengarkan kisah peristiwa insiden Hotel Yamato. Kesimpulan dari kisah ini adalah, jika perundingan tidak usai selesai, maka kita harus secepatnya mencari solusi dan agar tidak langsung lompat pada konklusi. Sekian dari saya, Azizal Waskito selaku Daber kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.